Bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas psikotes calon pegawai negeri sipil BUMN dan tahun 2021, bentuk soal numerikal dan verbal. Jadi kita berusaha mencoba memberikan contoh-contoh soal untuk teman-teman ataupun para adik-adik yang akan mengikuti tes ya, calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai BUMN. Oke ya. Kami dari Bimbingan Belajar Arif mengharapkan subscribe, like, share, dan komen, dan juga kita tetap membantu pemerintah protokol kesehatan kita, mencuci tangan ya, menggunakan masker, kemudian menjaga kesehatan dan tetap menjaga jarak dalam pandemi. Oke ya, terima kasih Anda telah memperhatikan kami dan juga mengikuti program Bimbingan Belajar Arif. Oke, kita lihat pertama adalah deret ya. Di situ ada angka 1, 2, 4, 10, 11, 22 dan selanjutnya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal demikian ya? Pertama, yang kita lihat adalah angka ini dulu. 2 menjadi 4, berarti itu dikali 2. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada angka 10, berarti ke arah sini, berarti 2 dikali berapa menjadi 10, berarti dikali dengan 5. Nah, berarti selanjutnya akan mengikuti pola ini atau lari ini ya. Jadi ini berarti dikali 2, selanjutnya mengikuti pola ini, berarti di sini kali 5 kan. Nah, berarti kalau 11 dikali dengan 5, berarti Anda bisa melihat hasilnya di sini adalah 5. Ini saya kurung. Oke ya, caranya ya. Kemudian yang soal nomor 2 ada bentuk yang kayak gini. 4, 8, 20, 6, 12-nya. Jadi pada pola ini kita melihat juga sama hampir bentuknya seperti tadi. Berarti 4 di sini menjadi 2. 4 ke 20, berarti kan ada 4 ke 20, berarti kali 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya pun juga begitu. Ini kali ini kan kali 2, berarti di sininya sudah bisa kita tahu berapa nilainya, berarti kali dengan 5, berarti di sini berapa? 30 ya. Nah, ya hasilnya ya, jadi tidak perlu ini ya. Kemudian ada lagi ya, bentuk yang ketiga juga begitu, kita perhatikan ya. Ini ketiga 8 kali 2, berarti kalau sini ke sini berarti kali 4 ya. Ini salah bentuk contoh yang kemudian berarti dari situ sudah bisa lihat di sebelahnya, berarti sini adalah kali 2, berarti di sini kali 4, sama ngikutin, dia mengikuti daripada pola yang di depan. Jadi 16 kali 4 adalah 64, saya kurung ya caranya. Kemudian selanjutnya ada 4, ini nomor 4, 1, 3, 4, 8, 7, 13, 10. Kita perhatikan, wah ini agak rumit, berarti dia harus melalui 2 pola. Berarti 2 pola itu berarti bisa tambah juga bisa kurang. Tapi kita di sini kita perhatiin dulu ya, yang di atas ya, kita ambil yang ke atas dulu. Dari 1 ke 4 berarti ada penambahan di sini, berarti ditambah dengan 3 ya, 3 ya, 11 kali. Oke ya. Nah, kemudian berarti selanjutnya pola selanjutnya akan ditambah dengan 3, dipisah ya, dilompatin gitu ya. 3 berarti ke sini juga ditambah 3, benar kan? 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 3 tambah 7 10. Nah, berarti ada pola lagi yang selanjutnya yang harus diperhatikan, berarti dilompatin juga yang di sini. Berarti berapa ini? 3 ke 8, berarti ada penambahan berapa? 3, berarti tambah 5 ya. Berarti selanjutnya pola pun akan begitu. Nah, ini pola 1, pola 2 aja ya. Berarti sudah bisa kita melihat berapa nilai di sini
sesuai dengan polanya, berarti ditambah 5. Berarti berapa di sini? 18. Oke ya, lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 kita perhatikan apakah dia akan berkali ataukah dia akan berkurang ataupun juga bertambah. Tapi saya lihat polanya itu saya melihat pola itu melompat ya. Kalau yang bentuknya tidak teratur begini, kita lihat ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, kayak gitu caranya. Berarti kita melihat di sini ada perkalian di sini. Tuh. Pakai 28 pasti 8 kali 2 16. Kemudian polanya lompat. Berarti kali 2 kan yang atas. Nah, kemudian karena lompat 1, kita sudah tahu nih pasti. Logikanya pasti berarti di sini kali 3, di sini. Nah, kita perhatiin benarkah? Kalau kita perhatikan ya. Kayak ini bukan 43, 45 ya, mohon maaf. Berarti di sini pasti kali berapa? Sudah bisa kita bayangkan, berarti di sini kali 3. Berarti di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti pola ke atasnya sudah tahu. Berarti berapa selanjutnya? Berarti 45 itu pasti dikali dengan 3 juga sini ya. Nah, jadi kali dengan 3. Nah, berarti di situ kita dapatkan 135. Ya, bentuknya. Nah, kemudian lanjut ke nomor 6. Nah, ini saya anggap ya ini ya tipe 2 larik ya. Ini saya anggap. Nah, ini tipe 1 larik ini ya. Tipe 1 larik, maksudnya 1 pola ya. 1 pola ini 2 pola gitu ya. 2 pola berarti ada atas, ada bawah. Tapi makanya kita harus perhatikan. So, ini nomor 6. Di nomor 6 kita perhatikan di situ ada pola. Nah, pola ini juga akan kita lihat lompatnya 3 nih. Karena kalau kita lihat di sini 3 berarti ada penambahan di sini. Kita ambil dulu contoh ya. Ini kalau ini ke sini dikurang sini nggak bisa. Kita ambil langkah-langkahnya dulu deh. Ini ke sini pasti tambah 1. Ya. Kemudian dari 13 ke 14 pun tambah 1. Dari sini tambah 1. Jadi sudah bisa kita bayangkan di situ. Kalau kita lihat di situ bahwa ada penambahan-penambahan yang ini berarti 3 ke 5 tambah 2. Kemudian 5 ke 7 nih ya. Lompatnya 2 angka ya. Nah, berarti udah bisa dibayangkan di situ ya. Berarti, nah kemudian ada di sini. Nah sekarang 9 ini berarti ke sini saya anggap tambah 3 gitu ya. Berarti dapat 9 tambah 3 ya 12 ya, tambah 3 ya. Nah kemudian berarti ke arah sini ada 15, berarti dari sini ke sana tambah 3. Nah sekarang bagaimana cara kita mengisi di sini? Kita sudah lihat di sini. Berarti tadi batasnya sini. Yang belum ini kan 14 ini. 14 ini kan belum. Tambah berapa 14? Berarti kita perhatiin lagi nih. Kita simak lagi. Berarti dari langkah-langkahnya itu ada langkahnya. Berarti tambah 1. Kalau kita lihat berarti tambah 1 polanya. 12, 13. Nah, yang 14 kan belum. Yang ini. Berarti 14 ditambah 1 di sini. Nih. Jadi ini polanya. Nah, ya ini berarti berapa? 15. Berarti ini tipe 3 lari. Atau disebut juga dengan 3 pola ya. Kita balik lagi ke sini. Kalau ini kita sangat mudah ya, nomor 7. Ini 1 lari. Kita udah bisa tahu 1 lari ya. Kenapa kita bisa 1 lari ya? Gini aja, ini ke sini kan tambah 5. 16 ke 23 kan tambah berapa? Tambah 7 gitu ya. 23 ke 34 berarti tambah
11. Nah, kembali lagi kepada awal, berarti ini tambah ini, berarti 34 tambah 5, berarti pola selanjutnya berarti ini tambah 7, pola selanjutnya berarti tambah 11. Nah, kita mengerti, berarti sudah selanjutnya kan 57 tambah ini polanya 5, berarti tambah 7 selanjutnya, 62 tambah 7 kan. Nah, tambah 7 berapa? 69. Ya, bisa kan? Polanya ini satu lari. Kemudian ke 8. Nah, ke 8 ini kembali kepada 8, itu tetap kepada 3 lari. Kita ambil dulu satu-satu. 17 ya. Kita ambil ya. Ini pertama kali tipe ini kita harus susun dulu, bahwa di sini susun dulu pertama. Kita langkah pertama itu adalah 10 kali 1 adalah 11 ya. Jadi kalau di sini 1/5/10 itu tandanya berarti kita rubah dulu itu ya. Kemudian di sini berarti 17/10 kita rubah gitu dulu. Kemudian 32/10 ya. Kemudian 32 benar ya, 32/10. Kemudian ada di situ 32/10 ya, 32/10 nih ya, kita rubah ya. Kemudian ada lagi 62/10. Kemudian 4, kita merubah dulu, jadi kita ikutin pola, ini pola ya. Jadi mungkin ada yang bingung, ini kok ada angka 3 tuh nggak masuk. Inilah disebut kita menyelesaikan masalahnya dengan cara matematika ya. Ini kita selesaikan dulu yang pecahan ya. 45/10. Nah, kemudian di situ ada 47/10. Nah, ini setelah pola ini, berarti kan kita dapatkan yang di atas. Yang di atas kita dapatkan 15, 17, 32 ya, 62, 45, 47 yang di atas. Ini saya tulis di atas atau disebut ya, ini namanya pembilang ya. Kalau di atas ini pembilang. Nah, bahasa matematikanya bawah penyebut ya. Nah, 15 berarti di sini dapat situ. Nah, sekarang kita ambil dulu yang ini. Yang ini berarti kalau 15 ke 32 itu berarti ada penambahan di sini. Berarti tambah berapa gitu kan. Kalau 30, oh ya ini masuk ya, masuk ke sini. Tadi ada angka 3 sini ya. Saya lupa ini ada angka 3, kita masukkan di sini kan berurut di atas ya. 30. Ini 32 gitu ya. Jadi 15 ke sini ditambah 15. Ini yang 3 ini tadi ke sini, lupa saya memasukkan ya. Kemudian dari situ berarti kan ada sini 30 ke 45 tambah 15 yang di atas ya. 45 ini berarti ada sini, berarti di sini ada 6 di sini 45. Kalau di sini berarti di sini kita berarti ada 45 tambah 15 ya, berarti 60 kan. Ini saya lingkari yang untuk tipe di atas ya. Nah kemudian sudah dapat di atas itu pembilang, jadi kita dapatkan di situ angka-angka bahwa ini. Jadi bilangan selanjutnya adalah, nah sekarang yang ditanya bilangan selanjutnya adalah 60 kan. Nah, jadi kalau kita sadari di situ, kita bisa bahwa ada angka. Nah, kita lihat di sini dari umpama 32 ya di sini ya, 32 ke ada 62. Nah, di sini ya ada angka 15, 17, berarti di sini ya, tadi 32-nya di sini ya. Jadi 32. Nah, gitu ya. Ini nih 32 ini. Pak saya nyusun ininya salah ya. Nah, 32 ke 62. Berarti kan tambah 30.
ya. Kemudian dari 630 ya, kemudian 62 ke selanjutnya ya, ke 47 di sini ada 92. Mana 92? 47 berarti di sini 92 dulu sebelumnya. Sebelum 60 berarti ada 92. 92 berarti 60 ini. Ini polanya ya, pola yang ke sini. Nah, ini ya. Nah, berarti di sini ada tambah 62 ke 92 berarti tambah 30. Nah, gitu maksud saya. Yang ini tadi gini. Nah, jadi didapatkan bahwa di situ ada polanya, berarti 92 per 10 itu di sini ya. Ini saya ini 92 per 10 ya, sama dengan 92 per 10 yang ini nih ya, yang saya kurung ini. Nah, ya, jadi dan selanjutnya ada lagi polanya ini. Nah, ya, jadi dan didapatkan sini 6 per 10 sama dengan 6. Oke ya. Nah, jadi bisa dibayangkan di situ bahwa angkanya tidak bisa ya caranya. Kemudian kita masuk kepada soal analogi. Analogi ini artinya persamaan ya. Saya kasih tahu di sini adalah persamaan atau persesuaian. Ah ya, jadi ada apa? Analogi. Nah, jadi analogi itu pertama dibagi dalam bentuk satu fungsi. Nah, ya, fungsi itu contohnya kalau kita contohkan irigasi ya, berarti berkaitan. Kalau irigasi berarti irigasi dengan air, ya kan? Berarti yang persesuaian atau persamaan dengan ini adalah berarti ini saya kasih pembuluh yang berkaitan ya, pembuluh ini kan tempat dengan darah, benar nggak kan? Ya. Nah, kemudian yang sama kalau dia bentuknya bensin, nah, bensin ini pasti benda ya, ini benda ya, bensin ini berarti bensin berkaitan dengan mobil, persesuaian. Nah, seandainya ada begitu, apa selanjutnya? Berarti ada di sini umpama angin dan kincir ya, persesuaiannya. Kemudian umpama di sini lagi ada bulu hidung. Nah, berarti ya umpama bulu hidung berarti umpama di sini bulu hidung ya. Nah, dan apa situ ya, umpama bulu hidung berarti udara ya, udara. Nah, yang persesuaian dengan ini harus jelas juga. Berarti di situ ada alis dan keringat. Ya, ini contoh dalam bentuk fungsi. Yang kedua adalah derajat atau urutan ya. Derajat atau urutan ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya, teman-teman maupun adik-adik. Simpama ada penyuntingan. Contohnya ya, saya ambil ya. Penyuntingan penerbitan. Contoh aja ya. Nah, berarti persesuaian dari dua kata penyuntingan dengan penerbitan ini adalah kampanye, contohnya aja ya, dan pemilihan berkaitan kan? Pemilihan kan ada kampanye, ada pemilihan, penyuntingan, penerbitan terus selalu berkaitan. Kemudian derajat ya, kehidupan. Nah, ada kehidupan, pasti ada kematian, kehidupan.
kematian ya, mati. Berarti persesuaian dari situ adalah kalau ya saya rasa kehamilan ya dan lahir pasti berhubungan ini ya, satu derajat dia. Itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk persesuaian. Nah kemudian ukuran, nah, tiga ya, ukurannya. Nah dalam bentuk ukuran ya, pertama berarti apa futsal, berarti berkaitan dengan sepak bola. Nah, persesuaian daripada kata-kata ini adalah ada apa berbisik, berbicara. Ini yang disebut dengan ukuran ya. Berarti paham contoh lagi yang B, paham laut, samudra, paham. Berarti persesuaian dari ini adalah pulau dan benua ya. Gitu maksud saya kayak gitu. Ini satu ukuran ya, nilainya ya. Kemudian ada karakteristik ya. Karakteristik. Berarti karakteristik itu sifat ya, atau ya sifat. Atau sering juga disebut dengan keidentikan ya. Keidentikan. Nah, berarti ada satu karakter ya, karakter di situ adalah umpama lebah, saya ambil contoh aja ya, lebah, hutan. Nah persesuaian daripada ini adalah luas laut. Nah ini persesuaian, dia punya persesuaian. B, umpama dari situ keriput tua. Nah berarti kalau keriput pasti tua. Nah berarti kalau keriput dengan tua, berarti di situ bisa kita bayangkan retak dan pecah ya. Persesuaiannya ya, atau analoginya. Nah itu yang kita lihat. Nah kemudian yang kelima ya, definisi. Nah, definisi. Berarti definisi itu pertama open dan api, ya, sampai open, api. Persesuaiannya apa? Ini kita perhatikan ya, open dan api berarti kamera dan baterai ya. Baterai. Ini persesuaian. Kemudian yang contoh yang B, pertama saya angkat yang B ya. Yang B, pertama di situ yang B, kita angkat yang B. Peluit dan wasit. Nah, pertama ada sini peluit, wasit. Berarti persesuaian dari ini adalah wasit ini adalah senjata dan prajurit. Prajurit. Nah, ini tentang satu fungsi, derajat, ukuran ya, definisi, nah jenis. Jenis deh. Yang keenam jenis. Nah ini jenis contoh ya, jenis itu apa? Fiksi, drama ya. Nah berarti persesuaiannya serabut, contohnya ya dengan akademik. Ini persesuaian ini. B-nya kita perhatiin lagi di situ, buas harimau. Nah buas harimau ya, ini persesuaian ya. Berarti berkaitan dengan itu adalah mematikan kobra ya. Jadi sini ada mematikan itu kobra. Ini yang disebut dengan persesuaian. Nah, jadi kalau sebab akibat ya. Nah, ini umpama di sini ada juga sebab akibat. Contoh ya. Kita contohkan sama sebab akibat. Nah, contoh ya, sebab akibat marah mencaci. Nah,
marah pasti mencaci ya. Marah, mencaci. Nah, persesuaiannya ya. Nah, persesuaian daripada marah dengan mencaci, sedih, menangis. Berarti sedih, menangis. Ini bentuk persesuaiannya ya. Nah, kemudian yang B sama contoh lagi, kuman penyakit. Kuman penyakit sama. Nah, yang sesuaian dengan ini itu biasanya adalah benturan dan memar ya. Benturan, memar. Nah, satu lagi deh, nomor 7 ya, yaitu adalah murka, marah. Nah, murka, marah. Nah, persesuaian daripada ini adalah kalau murka dengan marah berarti tabrakan dan benturan. Nah, berarti tabrakan, benturan ya. Nah, kemudian jenis yang ke-8 adalah bagian dan keseluruhan ya. Bagian dan keseluruhan. Nah, ini contohnya pertama adalah bagian dan bulan, tahun. Nah, ini kan sama bulan, tahun. Nah, persesuaian dari ini adalah bulan dan tahun, berarti mesin dan mobil. Nah, berarti mesin, mobil ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah jendela rumah ya. Jendela rumah. Nah, berarti persesuaian dari beda ini ada titik garis ya. Titik dan garis. Ini yang persesuaian. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya pertama toko kasir ya. Toko kasir. Berarti yang selanjutnya daripada ini adalah apa? Toko dengan kasir, akuarium dan ikan ya. Akuarium dan ikan. Nah, satu lagi deh, saya kasih contoh, yaitu buku dan bab. Buku, bab. Nah, berarti ada persesuaian. Berarti di sini kalau buku dengan bab berkaitan, berarti ada kaitan yang lebih pokok adalah tubuh, kaki ya. Oke, demikianlah pertemuan kita tentang psikotes untuk calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai BUMN tahun 2021. Semoga mendapatkan manfaatnya dari pertemuan kita secara online. Jangan lupa teman-teman, rekan-rekan yang akan mengikuti tes, pergunakanlah kesempatan belajar sebaik mungkin dan tonton sampai habis. Jangan lupa ikuti channel kami, Bimbingan Belajar Arif. Oke, selamat menempuh tes.